Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bina nasta'in wala umuri dini waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badir Maskur dari kelas PIL semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi magang 1 di SMA N1 Balong. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing Magang, yaitu Bapak Heri Dantra beserta Ibu Pamong, Ibu Amrul Mukaromah beserta Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mursyid beserta jajarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah sejarah singkat SMA Negeri 1 Balong Ponorogo. SMA Negeri 1 Balong Ponorogo didirikan pada tahun 1992. Saat itu merupakan villa dari SMAN 1 Selahung. Pada awal berdiri, SMA Negeri 1 Balong mempunyai 2 kelas dengan beberapa guru tetap dan kebanyakan adalah guru-guru tidak tetap. Dalam perkembangannya ada beberapa guru yang mutasi dari luar kota masuk ke SMA Negeri 1 Balong. Pada tahun 2017-2018, SMA Negeri 1 Balong mempunyai 19 golongan belajar dengan komposisi 9 kelas merupakan program matematika, ilmu pengetahuan alam, dan 100 dan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sedangkan pada tahun pelajaran 2017-2018, SMA Negeri 1 Balong melakukan 2 kurikulum, yaitu kurikulum K13 atau kurikulum 2013 untuk kelas 10 dan kurikulum KTSP itu untuk kelas 11 sama kelas 12. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi tempat magang. Yang pertama adalah berdasarkan hasil observasi yang saya dan teman-teman kumpulkan. Data terhadap gambaran umum lokasi magang di SMA 1 Balong meliputi visi, misi, tujuan lembaga, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan prestasi lembaga. Dan alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat, 1 bulanan, kami sudah mendapatkan semuanya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan visi misi dan tujuan lembaga dulu. Visi misi dari SMA 1 Balong tersendiri adalah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, memiliki keterampilan dan berwawasan lingkungan. Dijelaskan bahwa berakhlak mulia. Nah, di sini sekolah mempunyai visi berakhlak mulia. Jadi siswa harus mempunyai akhlak yang mulia. Unggul dalam prestasi maksudnya adalah unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik, memiliki keterampilan. Nah, di sini yang dimaksud adalah lulusan dari SMAN 1 Balong diharapkan untuk memiliki keterampilan dan dicakkan atau dilaksanakan di lingkungan masing-masing dan berwawasan lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah misi. Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, meningkatkan prestasi akhlak akademik lulusan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik di bidang ekstrakurikuler, membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan lewat
menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Dan yang ketiga adalah tujuan sekolah. Lulusan SMA Negeri 1 Balong diharapkan dapat memiliki mental taat beribadah, memiliki sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi, mempunyai nilai rata-rata lulusan di atas SKL yang ditetapkan pemerintah, mampu mencapai nilai KKM yang ditetapkan sekolah, mampu membatik dan memiliki mental wirausaha, mampu membuat aneka macam masakan dan memiliki mental wirausaha, mampu mengoperasionalkan komputer dalam memanfaatkan multimedia. Dan yang terakhir adalah terwujudnya sekolah adiwiyata. Nah, adapun organisasi sekolah adalah struktur atau susunan, yakni dalam menyusun atau menetapkan orang-orang dalam satu kelompok untuk kerjasama dengan maksud menetapkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing melalui struktur organisasi yang ada. Orang akan mengetahui tugas, wewenang kepala sekolah, terus guru, karyawan, siswa. Organisasi secara umum dapat diartikan member, struktur atau susunan, yakni dalam menyusun orang-orang dalam kelompok kerjasama. Nah, begitu juga dengan SMA 1 Balong. SMA 1 Balong juga mempunyai struktur. Yang pertama ada komite sekolah, Bapak Maman Prayitno, dan kepala sekolah Bapak Mursyid, dan untuk kepala tata usaha ada Ibu Rina Martiana, waka kurikulum ada Bapak Jamari, waka kesiswaan Bapak Muhammad Taufan, waka sarpras ada Bapak Budi Susilo, waka humas adalah Bapak Suyoto, asisten kurikulum Ibu Ratna Wijaya, asisten kesiswaan Ibu Suliana Dewi, ada koor BK, ada koor perpustakaan ada Bapak Windarti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia di SMAN 1 Balong. Menurut UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 1 ayat pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami dari kelompok 3 dapatkan, ada beberapa data guru, data karyawan, dan data siswa yang ada di SMAN 1 Balong. Nanti bisa dilihat di lampiran. Nah, berikut data guru. Yang pertama adalah guru IPA. Guru tetap ada 9, guru IPS guru tetap ada 7, guru bahasa guru tetap ada 5, guru pelajaran lain ada 6, guru teknologi informasi dan komunikasi ada 1, pegawai TU ada 2, tenaga penjaga sekolah ada 1, tenaga kebersihan ada 2, guru bahasa tidak tetap ada 1, guru pelajaran lain tidak tetap ada 11, laboratorium ada 1 tidak tetap, perpustakaan ada 1 tidak tetap, pegawai TU ada 1 tetap,
Terus jumlah siswa. Jumlah siswa kelas 10 untuk IPA jumlahnya ada 140, untuk kelas 11 ada 145, untuk kelas 12 ada 139. Jadi total siswa dari SMAN 1 Balong ada 424 siswa. Nah, sedangkan sarana dan prasarana yang ada di SMAN 1 Balong adalah ruang kelas 13 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang laboratorium biologi 1 unit, ruang laboratorium fisika 1 unit, ruang laboratorium komputer 2 unit, ruang laboratorium bahasa 0, ruang pimpinan 1, ruang guru 1, ruang tata usaha 1, tempat beribadah 1, ruang konseling atau BK 1, ruang UKS 0, ruang organisasi kesiswaan 1, gudang 1, ruang koperasi 1, tempat parkir 2, ruang keterampilan 2, dan seterusnya. Adapun prestasi lembaga yang sudah diraih oleh SMAN 1 Balong, contohnya adalah Olimpiade Sains Kabupaten Fisika di Kabupaten Ponorogo peringkat 7 dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri nggih. Nah, setiap sekolah pasti mempunyai kegiatan pendukung atau ekstrakurikuler. Begitupun juga dengan di SMAN 1 Balong. Selain kegiatan belajar di kelas, ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perkembangan dan mengembangkan niat, bakat, dan hobi siswa. Kegiatan tersebut sering kita sebut ekstrakurikuler. Berikut adalah macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Balong. Yang pertama ada Rohis, yang kedua ada Kerawitan, Pramuka, Seni Musik, Komputer, Olimpiade Sains, Tata Boga, Batik, Otomotif, PMR, Bola Voli, Bulu Tangkis, Pencak Silat, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan di masa COVID-19 ini, sekolah belum berani memulai sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah karena yang disebutkan yang di atas tadi itu bisa dilaksanakan setelah pandemi ini atau setelah sekolah online. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan magang 1. Yang pertama ada observasi wawancara kultur dan manajemen di SMAN 1 Balong. Yang pertama adalah kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau dibudayakan. Yang pertama adalah sapa. Di SMAN 1 Balong itu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hadi Suyoto selaku Wakasek-Humas terkait dengan kultur budaya yang sedang dibudidayakan di SMA Negeri 1 Balong
pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 8 yang senantiasa wajib diterapkan di kalangan siswa, guru, dan tenaga pendidik ketika pembelajaran normal sebelum pandemi COVID-19. Guru-guru diwajibkan dibagi di beberapa titik yang dilewati siswa menuju kelas untuk menyambut siswa dan salim atau berjabat tangan. Namun sehubungan dengan COVID atau pandemi ini, hal tersebut belum normal kembali. Bapak Hadi juga menjelaskan bahwa seluruh warga sekolah, yaitu baik itu guru, siswa maupun tenaga pendidik yang di SMA Negeri 1 Balong konsisten untuk selalu memakai masker selama jam pelajaran dan jam kerja. Nah, berdasarkan hasil observasi mahasiswa dalam kurun waktu kurang lebih selama 30 hari sebelum masuk ke sekolah, setiap warga dicek suhu oleh guru piket. Dan mahasiswa juga mendapatkan giliran piket sebagai bentuk partisipasi aktif di sekolah. Mengecek suhu tubuh biasanya dilakukan di gerbang masuk sekolah. Namun, sejak tanggal 20 September 2021, pengecekan suhu tubuh tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah disediakan alat ukur deteksi suhu tubuh yang lebih canggih lagi, yang akan memudahkan penjaga maupun siswa yang akan masuk ke sekolah. Dan yang kedua adalah upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Di SMAN Negeri 1 Balong, berdasarkan wawancara dari Bapak Hadi Suyoto selaku Wakasek Humas pada hari Senin, menyatakan bahwa upaya-upaya pembinaan siswa oleh kepala sekolah dilakukan saat pemberian amanat ketika upacara hari Senin sedang berlangsung. Pembinaan oleh guru dilakukan saat belajar di kelas. Jika terdapat siswa yang bermasalah, maka akan ditangani oleh guru BK, bimbingan konseling, dan pembinaan siswa dilakukan secara bertahap oleh guru BK. Adapun hukuman yang diberikan oleh siswa yang melanggar itu merupakan hukuman yang mendidik. Contoh, mendidik dan bermanfaat. Contoh, membersihkan masjid, membersihkan toilet, dan menghafal surat-surat pendek. Adapun upaya pembinaan guru melalui rapat setiap hari Senin setelah upacara bendera, kata beliau ada sekitar 30 menitan untuk guru berkumpul. Itu dilakukan setiap hari Senin setelah upacara berlangsung dan langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk evaluasi dan penilaian guru dilakukan secara rutin dan terjadwal setiap semester. Dalam upaya peningkatan keterampilan siswa, sekolah menyediakan fasilitas seperti organisasi siswa dan organisasi keterampilan seperti OSIS, Rohis, Pramuka, musik, dan lain-lain. Yang kedua adalah observasi perangkat pembelajaran, KI dan KD. Terdapat dua komponen isi dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetisi ini atau yang bisa dikenal KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetisi lulusan yang harus memiliki peserta didik dan
setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi siswa atau kompetensi dasar siswa. Dan hasil dari observasi dari teman-teman dari kelompok 3 di SMAN Negeri 1 Balong sudah terlaksana atau sudah standar dengan kurikulum sudah yang ada yang dilaksanakan, yang diutus atau yang standarnya negara. Adapun materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah melihat. Yang pertama adalah melihat, yang kedua adalah mengamati, yang ketiga adalah membaca, yang keempat menulis, yang kelima mendengarkan, yang keenam menyimak. Adapun strategi atau metode pembelajaran yang ada di SMAN Negeri 1 Balong. Strategi pembelajaran yang ada di SMAN 1 Balong ini menggunakan metode tanya jawab, wawancara, diskusi, bermain peran. Jadi mengenai strategi metode pembelajaran yang digunakan guru PAI sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di kelas 12 semester ganjil. Dan yang kelima adalah bahan pembelajaran. Adapun bahan pembelajaran khususnya di SMAN Negeri 1 Balong ada buku panduan pendidikan agama Islam Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan, LCD proyektor, film tawuran pelajar, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul dan lingkungan setempat. Dan yang terakhir adalah observasi perangkat penilaian peserta didik. Hasil dari observasi penilaian yang pertama adalah ranah efektif atau sikap diterapkan dengan dua cara, yaitu observasi kedisiplinan, kerjasama, dan jurnal. Sedangkan penilaian ranah kognitif atau pengetahuan menggunakan esai, tes tulis. Dan yang terakhir adalah penilaian ranah psikomotorik atau keterampilan menggunakan dua keterampilan, yaitu praktikum kegiatan dan keagamaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.